Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel YouTube-nya Febriana Helmet nih ya guys ya. Lama nggak jumpa, beberapa hari nih, mungkin minggu juga kita nggak upload video ya. Sorry banget, di hari-hari kemarin kita lagi ada kesibukan. Kebetulan ada beberapa event-event yang harus kita jalanin guys. Event untuk dari Twill, Sunbury kayak gitu ya. Jadi mohon maaf banget buat teman-teman nih, kita nggak ada update video. Tapi teman-teman di rumah gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman di rumah selalu sehat. Nah, di video kali ini, di kesempatan kali ini juga gue bakal komparasi dua buah helm. Karena untuk helmnya ini kemarin belum sempat ke compare ya. Di range harga under 500.000. Buat teman-teman yang penasaran, disimak videonya sampai selesai. Tapi sebelum videonya dimulai, gua mau ingetin lagi buat teman-teman semua dibantu subscribe channel Febriana Helmet dan jangan lupa juga diaktifkan lonceng notifikasinya. Dan gua ada info yang menarik banget nih buat teman-teman semua. Ini gua lagi pakai jaket terbaru Speed Perform 2024. Buat teman-teman yang Speed Perform yang pertama kehabisan, ini bisa kalian order. Ini harganya kejangkau banget, ekonomis banget ya. Artikelnya seperti ini detailnya. Nah, ini dia untuk barangnya, itu bisa kalian order di harga Rp385.000. Nah, dan tadi itu dia untuk detail video produk dari artikel jaket yang Speed Perform 2024. Gimana, keren nggak? Langsung makanya di order ya. Nah, langsung tanpa basa-basi lagi kita siapkan untuk barangnya yang mau kita compare. Jadi ini dia barangnya guys ya. Nah, jadi untuk barangnya ini sudah ada di depan gua. Yes, ini NHK dan KYT ya. Untuk harga under 500.000, kedua helm ini menarik untuk kita bahas dan untuk kita compare ya. Di sebelah kanan gua ada helm NHK N1 Max warna solid white, dan di sebelah kiri gua ini si helm yang best seller, itu ada KYT Galaxy Flat Air. Nah, ini menarik banget untuk kita bahas. Secara untuk dari selisih harga ini nggak terlalu jauh ya terpautnya, dan untuk di toko kita kebetulan untuk dari brand NHK dan KYT ini, kedua helm ini mendominasi untuk dari segi penjualannya guys. Nah, langsung aja kita mulai dari bagian eksterior terlebih dahulu ya. Di sini kedua buah helm ini gue sediakan warna solid white. Tapi untuk di KYT ini white-nya itu dia white fell atau putih mutiara. Sedangkan untuk di helm NHK ini dia solid white, plain white. Jadi kalau ini tuh putih susu ya. Kasarnya ibaratnya ini warna putih susu, dan yang KYT ini putih mutiara. Nah, lanjut kita bahas ke bagian desain. Kita bahas terlebih dahulu untuk dari segi N1 Max ya. Seperti yang kalian tahu, N1 Max ini hadir di range harga Rp485.000, menawarkan dan menyuguhkan helm dengan tampilan sporty dan aerodinamis. Bisa kalian lihat sendiri. Di sini untuk di bagian spoiler juga di sini terlihat lebih sporty ya, seperti yang di video unboxing guys. Jadi untuk dari segi tampilan N1 Max ini lebih menarik untuk di range harga under 500 ya, karena di sini banyak banget yang baru dari si helm NHK N1 Max ini. Mulai dari lekukan helmnya, mulai dari bentuk helm, shell helmnya, dan dari segi spoilernya guys. Nih, ini lebih menarik. Nah, sedangkan KYT Galaxy Flat Air di sini sayang banget agak sedikit tertinggal ya dibanding helm NHK N1 Max. Kenapa sedikit tertinggal? Karena helm KYT Galaxy ini belum ada update lagi. Setelah sebelumnya itu tipenya itu KYT Galaxy Slide, dirubahlah menjadi KYT Galaxy Flat Air. Kalau kalian tanya apa saja yang dirubah, hanya di bagian visor. Ini sayang banget untuk dari segi shell. KYT Galaxy Flat Air ini terkesan sedikit lebih ketinggalan ya untuk helm-helm sekarang, karena untuk helm sekarang tampilannya seperti ini, cakep-cakep, harga under 500 tampilannya udah oke.
KYT Galaxy Flat Air ini sedikit ketinggalan, tapi nih nanti ada part yang emang bikin kenapa helm KYT Galaxy Flat Air ini masih digandrungi. Makanya disimak videonya sampai selesai. Nah, kita lanjut ke bagian ventilasi udara. Di bagian ventilasi udara, kedua helm ini dilengkapi ventilasi di bagian atas, itu 2 buah ventilasi. Nah, untuk dari segi fungsinya keduanya semuanya aktif. Tapi N1 Max gua rasa di N1 Max ini untuk dari segi ventilasinya lebih enak. Kenapa? Karena lebih adem. Dan gua udah coba untuk helm N1 Max ini beneran berasa ademnya ya. Dan di bagian belakang dia tidak ada tambahan lagi, di sini polos langsung, jadi dia langsung ke bagian exhaust di bawah spoiler. Nah, jadi udara masuk dari depan sini dialirkan ke bagian belakang keluar lewat exhaust. Nah, sedangkan untuk di KYT Galaxy Flat Air di sini untuk exhaustnya ada di bagian belakang juga nih ya. Jadi udara masuk dari depan kiri kanan bisa dialirkan ke sini dan ke bawah spoiler. Nah, itu dia perbedaannya untuk dari segi ventilasinya. Dan untuk di KYT Galaxy Flat Air di bagian spoiler ya, ini minim banget ya. Dia nggak ada yang kesan sporty dan aerodinamis menurut gua. Ini begitu formal aja untuk tampilan spoilernya. Tapi itu balik lagi ke penilaian masing-masing, lebih suka yang formal kayak gini atau yang agresif kayak gini, yang lancip kayak gini ya guys ya. Itu balik lagi ke penilaian masing-masing. Nah, setelah di bagian eksterior kita beranjak sedikit ke bagian depan, kita bahas ke bagian visor. Lanjut ke bagian visor, sebenarnya di bagian visor di sini ada 2 buah tipe visor yang berbeda dari helm KYT Galaxy Flat Air dan NHK. NHK N1 Max ini menggunakan visor warna light smoke dari RHD Lens. Untuk jenis visornya dia menggunakan visor RHD Lens. Sedangkan di bagian KYT Galaxy Flat Air dia masih pakai clear, tapi dia yang modelnya flat atau yang model Phenom. Lebih dibilangnya mirip model Phenom untuk si KYT Galaxy Flat Air ini. Nah, untuk pembaruannya yang dari slide ke flat ini hanya dari segi visor, dan menurut gua mungkin KYT Galaxy Flat Air ini untuk sekarang perlu updatean lagi ya, entah itu buat seri baru atau ini diperbarui lebih biar tampilannya lebih keren. Kenapa enggak gitu ya. Mudah-mudahan KYT ini ada pembaruan untuk dari tipe-tipe helmnya, karena untuk dari sekarang agak sedikit monoton, sedikit ketinggalan dari brand-brand lain. But it's okay. Di sini pembahasannya 2 buah helm ini. Nah, untuk nilai jual utama dari si N1 Max ini sebenarnya ada dari segi visornya juga, karena dia mengunggulkan visor RHD Lens ini yang diklaim ini lebih bagus dari visor clearnya di NHK. Jadi wajar aja kalau N1 Max ini jadi idaman banyak orang di range harga under 500, karena untuk dari segi visor sudah RHD dan light smoke, dan tampilannya ini sudah yang lancip. Ini mantap banget RHD, gua sendiri udah coba untuk siang hari, malam hari. Ini enak banget ya untuk dari segi visornya. Tapi walaupun di sini visor clear di KYT Galaxy Flat Air ini dia dibekali dengan double visor ya. Seperti keunggulannya di sini banyak banget fitur, salah satunya ini dia sudah double visor. Nah, itu balik lagi ke kalian, tapi kalau gua pribadi lebih prepare ke yang warna light smoke ini dibanding yang double visor. Kenapa? Karena untuk di malam hari double visor kurang efektif karena ngebuat pandangan kita jadi gelap pastinya ya. Sedangkan di light smoke ini dia lebih efisien tanpa harus mengoperasikan tuas untuk kayak double visor di sini, karena semua udah light smoke. Siang hari, malam hari libas, enak semuanya ya guys ya. Balik lagi ke penilaian pribadi kalian. Kalau kalian lebih suka yang model double visor gini, silahkan ambil di KYT Galaxy Flat Air. Tapi kalau gua jadi pembeli di range harga under 500, gua lebih prepare ke sini. Kalau dari segi penilaian utamanya dari visor, gua lebih prepare ke NHK N1 Max di harga 485. Kapan lagi ngerasain visor RHD Lens? Karena seperti yang kalian tahu, RHD Lens ini ada di helm NHK Mark I, lalu diaplikasikanlah ke helm Halpes di N1 Max ini. Jadi ada experience lebih dengan budget yang minim. Itu kalau penilaian gua pribadi. Nah, lalu lanjut kita ke bagian interior nih ya. Karena untuk dari eksterior gua rasa udah cukup. Langsung kita bahas ke bagian interior. Nah, kedua helm ini udah gua siapkan sengaja size-nya ini size L. Biar kita lihat untuk dari segi interiornya seperti apa ya. Nah, jadi sini gua bakal ambil 1 buah busa pipinya ya untuk sebagai perbandingan dari kedua buah helm ini ya. Karena untuk jenis busa dan mekanisme busa untuk nempel ke shellnya ini dia sedikit berbeda ya. Ini untuk tipe KYT Galaxy Flat Air dan ini tipe NHK N1 Max. Dua-duanya size L. Ini bisa kalian lihat ukurannya L. Ini 2 cm itu size L ya. Dua tipe busa yang berbeda, dan untuk dari segi tekstur juga berbeda ya.
Nih, di sini dia modelnya yang licin-licin gitu ya, yang mengkilap, dan di sini dia yang agak sedikit bertekstur. Nah, kalau untuk dari segi kelembutan busa, jujur gua lebih prefer ke NHK. Experience gua di NHK udah cukup lama ya. Gua salah satu pengguna NHK dan gua nggak nemuin si busa yang bener-bener gembos atau nyusut. Alhamdulillah selama gua gunakan NHK ini enak. Dan untuk dari segi fitment busa, jujur-jujuran gue lebih suka helm NHK untuk di bagian halpes ya. Untuk fitment busanya enak banget. Dari ketebalan busa, dari kelembutan busanya, gue suka tipikal busa dari NHK, guys. Nah, di sini perbedaannya seperti ini. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya di bagian busa atau crown padnya, di sini helm NHK N1 Max ini dia menggunakan yang mekanisme kancing. Menurut gue ini bagus banget. Sedangkan di sini dia modelnya seperti ini, guys. Dan di sini sering ada keluhan. Nah, di sini itu sering banget kejadian penyok si bulatan ininya ya. Nah, ini sering penyok. Jadi itu salah satu kekurangan menurut gua di bagian KYT Galaxy Flat Air. Nah, jadi balik lagi ke penilaian, mungkin kalian udah ada yang punya kedua buah helm ini. Coba boleh ditulis di kolom komentar seperti apa experience fitting helm seperti apa experience kalian pas pakai helm KYT Galaxy Flat Air, helm NHK N1 Max ya. Boleh kalian ketik di kolom komentar. Jadi gua nggak sendiri nge-review, gua juga dapat masukan dari kalian dan pendapat kalian soal kedua buah helm ini. Untuk dari segi modelan crown pad ya, helm halpes yang nggak terlalu jauh beda lah ya, modelannya seperti itu. Nanti gua bakal coba aja untuk tahu lebih jelas karakteristik dari fitment kedua buah helm ini. Nanti bisa kalian lihat juga untuk dari segi looknya seperti apa dari kedua buah helm ini, mana yang lebih keren. Untuk di range harga under 500 di zaman yang sekarang, di saat helm-helm harga segitu tampilannya keren-keren, kalian bisa nilai sendiri. Kita mulai fitment dari si helm KYT Galaxy Flat Air terlebih dahulu. Nih, kita langsung fitting aja ya. Nah, di sini size-nya L dua-duanya ya. Tuh, L. Gua nggak bohong, ini size-nya L. Bismillah. Nah, jadi di sini tuh KYT Galaxy Flat Air, kalau gua sendiri gua harus pakai size M karena di sini untuk size L-nya dia agak sedikit kendor. Nah, ini double visornya oke, nggak yang kelebihan dan nggak yang kependekan. Ini oke, aman. Tapi jujur kalau untuk ini gua pakai L, ini agak sedikit kendor ya. Nah, tampilannya seperti ini untuk KYT Galaxy Flat Air dari samping ya. Nah, ini tampilan dari samping untuk helm KYT Galaxy Flat Air di harga Rp420.000 di toko Febriana Helmet. Nah, lanjut kita fitting ke si helm NHK N1 Max nya ya. Sekarang kita fitting helm NHK N1 Max nya. Ini size nya L juga ya, tuh size nya L juga. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setelah yang gua rasain untuk perbedaan dari size L dari kedua buah helm ini, perbedaannya agak cukup sedikit signifikan ya. Karena untuk L di N1 Max ini gua ngerasain lebih meluk dibanding L di KYT Galaxy Flat Air. Dari segi busa, seperti yang gue bilang tadi, gue lebih prepare ke NHK untuk di bagian halpes. Busanya ini padat, lembut, dan ini benar-benar berasa. Mungkin kalau M ini bakalan lebih kedap lagi. Dan ini untuk size L-nya itu cukup begitu longgar dan banyak begitu space kosong, rongga-rongga kosong di bagian atas kepala gue. Tapi untuk N1 Max ini aman, dia nggak ada rongga-rongga kosong. Mungkin emang agak di pipinya aja nih sedikit ini ya. Dia tampilan helm NHK N1 Max di kepala gue ya guys ya. Nah, bisa kalian nilai sekarang seperti apa look dari kedua buah helm ini, mana yang lebih keren, mana yang lebih mantap di range harga under Rp500.000. Jadi seperti itu untuk tampilannya. Sekarang mari kita buat kesimpulannya. Nah, pernah juga ada yang komen seperti ini ya, Bang, lu kan jualan ya kan, pasti lu semua helm lu bagusin. Enggak ya guys ya. Kalau gue pribadi punya duit under 500.000, katakanlah gue punya duit 500.000, harus beli helm. Pilihan helm ini cuman ada dua nih ya. Untuk pilihannya cuman ada dua ini. Mungkin ada beberapa pertimbangan untuk gue pertimbangkan dari kedua buah helm ini. Pertama, kalau kalian butuh fitur yang melimpah, kalian bisa ambil helm KYT Galaxy Flat Air. Kenapa gue bilang di sini cukup melimpah? Yang pertama, dia sudah tersedia double visor. Yang kedua, dia sudah wearable glass atau glass speed, dan yang ketiga dia sudah tersedia anti tap. Nah, anti tap ini solusi buat kalian yang sering ninggalin helm di parkiran. Kalian cukup beli tali pengunci, biasanya itu ada di toko sepeda. Kalian udah bisa kunci dan tinggalin helm ini aman di parkiran. Tapi kalau kalian yang punya budget 500.000 pengen nyari tampilan helm kekinian,
fitur visor yang nggak ada di helm lain, silakan kalian ambil helm NHK N1 Max. Kalian bakalan ngerasain experience helm keren under 500.000 dengan fitur yang nggak ada di helm lain. Katakanlah double visor itu fitur yang lumrah. Anti tap itu juga fitur yang ada di beberapa helm lain, dan wearable glass juga ada. Tapi RHD lens ini gak mungkin ada di merek lain guys. Ini hanya ada di NHK, dan gak semua tipe dilengkapi dengan RHD lens ini. Jadi mungkin itu kesimpulannya. Kalian bisa simak mana yang lebih condong ke pilihan gua. Bisa kalian coba tulis di kolom komentar kesimpulan dari yang gua sampaikan tadi. Gua lebih prefer ke helm mana. Jadi gak perlu gua gamblangin lagi. Coba kalian telaah sendiri ya guys ya untuk kesimpulan yang gua buat. Nah, buat teman-teman yang mau tanya helmnya harganya berapa, di N1 Max ini 485 dan Galaxy Predator ini di 420 sudah tersedia di marketplace Febriana Helmet. Untuk marketplace-nya nggak usah bingung lagi, sudah ada di deskripsi box. Buat kalian yang mau order jaketnya juga langsung digaskan karena ini stoknya terbatas. New artikel Speed Perform 2024. Langsung aja digaskan. Dan mungkin videonya segitu aja. Gua bakalan tutup videonya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.